Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah yang barusan kita kerjakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah kita lakukan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Ahad pertama kita adakan taklim, dan kalau sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi akidah, sekarang kita akan mempelajari materi lain, yaitu berkenaan dengan tafsir juz amma, ya, tafsir juz amma. Kenapa kita memilih tafsir juz amma? Ya, karena di antara sekian surah-surah yang ada dalam Al-Quran yang sering kita baca, yang sering dibaca oleh para imam ya ketika sholat, adalah surah-surah yang ada di juz amma, ya. Dan kita juga pelajari surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah lah yang paling sering dibaca dalam sholat. Dengan kita memahami, ya, memahami kandungan surah baik Al-Fatihah maupun surah-surah yang ada di juz amma, insyaallah ini membantu kita untuk dapat lebih khusyuk, yang mana khusyuk merupakan ruhnya salat. Yang semakin tinggi tingkat kekhusyuan kita dalam salat, ya, maka semakin besar pahala yang kita peroleh dari salat kita. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari tafsir isti'adzah, ya. Kita sudah pelajari kandungan dari lafaz yang biasa kita baca sebelum membaca surah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah kita pelajari sebelumnya. Dan sekarang kita akan pelajari langsung ke surah Al-Fatihahnya. Baik, Al-Fatihah, ya, artinya pembuka, karena dengan surah Al-Fatihah dibuka Al-Quranul Karim, ya. Dan ini diantara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka Al-Quran, ya. Sebagai surah yang pertama, meskipun bukan surah yang pertama kali diturunkan, ya, tapi sebagai surah yang diletakkan di awal Al-Quran, ya, dan terdiri dari 7 ayat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, 7 minal mathani, yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Dan surah Al-Fatihah ini masuk ke dalam kelompok ayat-ayat atau surah-surah makkiyah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Kalau yang turun atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah disebut dengan Madaniyah. Kalau ini masuk ke dalam kelompok surah-surah makkiyah, ya. Dan sudah maklum bagi kita bahwa surah-surah yang makkiyah biasa berkenaan dengan akidah, ya, tertuju kepada seluruh manusia. Beda dengan surah Madaniyah yang biasanya terkait dengan penyempurnaan syariat dan tertuju kepada orang-orang yang beriman, ya. Pembahasannya pun bukan hanya akidah saja. Ya,
surah Al-Fatihah ini turun setelah surah Al-Muddathir, ya. Jadi pertama Al-Alaq, kemudian Al-Muddathir, ya. Kemudian Al-Fatihah, ya. Dan tadi disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab karena dengan Al-Fatihah lah dibuka Al-Qur'anul Karim, ya, dimulai Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengawali kitabnya dengan Al-Fatihah, ya. Karena Al-Fatihah ini menghimpun tujuan dan maksud Al-Quran, yakni tema-tema, materi-materi, ya, pembahasan-pembahasan yang ada di surah-surah dan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim dimuat secara garis besar oleh Al-Fatihah. Oleh karenanya surah ini disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk Al-Quran, karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran, yang mana tema-tema, ya, seperti akidah, ibadah, akhlak, ya, dan sebagainya dihimpun oleh Al-Fatihah. Seorang ulama bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu dihimpun oleh Al-Quran, ya. Kemudian dia menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran di dalam surah Mufassalat yang pendek, ya. Dan dia menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam surah Mufassalat dalam surah Al-Fatihah, ya. Jadi dikerucutkan lagi. Pertama, ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu dihimpun oleh Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dihimpun oleh surah Mufassalat yang pendek-pendek. Mufassalat kalau tidak salah dari surah Qaf dan seterusnya ke bawah. Dan Allah menghimpun ilmu-ilmu yang ada dalam surah Mufassalat dalam surah Al-Fatihah. Kata beliau Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengetahui tafsirnya, tafsir Al-Fatihah, ya, maka dia seperti mengetahui tafsir semua kitab-kitab yang diturunkan. Ya, oleh karenanya banyak para ulama kemudian menyusun secara khusus tafsir surah Al-Fatihah. Ada yang memberi judul Samudra Surah Al-Fatihah, ada yang membahas panjang lebar, di antaranya Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin dan lain-lain, ya. Terkait dengan mencakupnya surah Al-Fatihah terhadap semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, diterangkan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Hal itu, kata beliau, hal itu adalah karena di dalam Al-Fatihah memuat pujian, ya, bagi Allah yang sesuai dengannya. Demikian pula memuat peribadatan hanya kepadanya, memuat perintah dan larangan, janji dan ancaman, sedangkan ayat Al-Quran tidak lepas dari hal ini, ya. Sehingga tema-tema atau masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran dihimpun oleh Al-Fatihah, ya. Oleh karenanya semua isi Al-Quran merupakan penjelasan lebih rinci terhadap masalah yang disebutkan secara garis besar dalam surah Al-Fatihah, ya, dan seterusnya. Jadi intinya Ummul Quran atau Ummul Kitab, yakni karena memuat tema-tema, pembahasan-pembahasan, masalah-masalah yang disebutkan dalam surah-surah dan ayat-ayat setelah Al-Fatihah. Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab karena keadaannya yang ditulis sebagai urutan pertama dalam mushaf, dan yang pertama dibaca dalam salat. Dan ini adalah pendapat Imam Bukhari di bagian awal kitab tafsir dalam kitab sahihnya. Dan Imam Bukhari berpendapat disebut Al-Fatihah dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab karena, ya, keadaan surah ini ditulis yang pertama duluan sebelum surah-surah yang lain dalam mushaf. Juga sebagai surah yang pertama dibaca dalam salat, ya, sehingga disebut dengan Ummul Kitab. Ya, menurut Imam Bukhari arti Ummul Kitab ini.
Ya, sedangkan yang lain berpendapat karena memuat tema-tema masalah-masalah, ya, pembahasan-pembahasan yang ada dalam surah-surah setelah Al-Fatihah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, surah Al-Fatihah adalah pembuka kitab Al-Fatihah, induk Al-Quran, Ummul Quran, As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang berulang-ulang, obat penawar yang sempurna. Ya, kalau terkait 7 ayat yang berulang-ulang pernah saya sampaikan, di antara faedahnya agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini senantiasa kita ingat, ya, agar kita jadikan sebagai prinsip dalam hidup. Demikian pula sebagai obat penawar yang sempurna, dan ini kenyataan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah suatu ketika pernah sakit, ya, di Makkah. Kemudian beliau mencari dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya, sudah berusaha sana sini belum juga, maka beliau kemudian beralih ke Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, meruqyah dirinya dengan Al-Fatihah, dan kemudian sembuh. Dari situ beliau kemudian menyarankan untuk meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Demikian pula obat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna, kunci kecukupan dan keberuntungan, penjaga kekuatan serta penolak kegelisahan, kegundahan, ketakutan, ya, karena di situ seorang pasrah bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, ya, serta penolak kesedihan bagi orang yang mengetahui kadar kedudukannya dan memberikan haknya, ya, itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara kandungan surah Al-Fatihah juga, ya, bahwa Al-Fatihah ini memuat dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Akidah kan dasar agama, ibadah, syariat, ya, demikian pula memuat keimanan kepada hari akhir, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada hari akhir, hari di mana amal manusia diberikan balasan. Demikian pula menyebutkan tentang nama-nama Allah, ya, demikian pula menerangkan tentang keesaan Allah, bahwa Dia yang berhak disembah, ya, dan agar segala macam ibadah ditujukan kepadanya, ya, serta di sana memuat pengharapan kita kepada Allah agar diberikan ke jalan yang ditunjukkan ke jalan yang lurus, juga agar diteguhkan di atas keimanan dan mengikuti jalan orang-orang yang soleh, serta menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Demikian pula menceritakan secara umum kisah orang terdahulu, bahwa dahulu ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang dimurkai, dan ada orang yang sesat. Demikian pula memperhatikan tempat orang yang bahagia dan tempat orang yang sengsara, serta beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan seterusnya. Nah, ini di antara kandungan surah Al-Fatihah. Ini masih pengantar karena panjang lebar, ya. Kalau secara tertib ya seperti ini. Jadi kita, kalau dulu pernah saya sampaikan secara garis besar, kalau sekarang kita coba mempelajarinya secara tertib berurutan. Dari pengantarnya dulu, baru nanti kita masuk ayat per ayat. Sekarang kita pelajari nama lain surah Al-Fatihah, ya. Nama lain surah Al-Fatihah ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda menerangkan tentang nama lain surah Al-Fatihah. Kata beliau, Alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul matani. Alhamdulillah, nama lainnya adalah ummul Quran. Sudah diterangkan maksudnya, ummul kitab. Juga as-sab'ul matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian nama lainnya juga adalah Alhamdu, surah Alhamdu, dan surah As-Salah. Diambil dari hadis Abu Hurairah, ya, yang bunyinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tidak membaca ummul Quran, maka dia kurang tidak sempurna. Qultu, aku bertanya, rawi bertanya kepada Abu Hurairah. Sebentar. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni ahyanan akun wara al-imam. Saya sering, yakni sebagai makmum di belakang imam.
Maka ya ini apakah perlu dia baca? Dalam hal ini ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Di antara sahabat ada yang berpendapat tetap terus membacanya. Kata Abu Hurairah kepada Ibnul Farisi ini, "Ya Ibnul Farisi, wahai Ibnul Farisi, faqra'ha fi nafsik." Tetaplah engkau baca dalam dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat. Salat di sini maksudnya Al-Fatihah. Jadi nama lainnya adalah as-shalah. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku bagi as-shalah, maksudnya ada Al-Fatihah, baini wa baina 'abdi nisfain, antara aku dengan hambaku dua bagian. Fanisfuha li, separuhnya buatku, wa nisfuha li 'abdi, separuh lagi dari surah Al-Fatihah adalah buat hambaku. Wa li 'abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yaqra'u, ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yakni mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Makanya orang ketika sholat itu sedang berhadapan dengan Allah, dan disebut juga dengan munajat, artinya karena sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan siapa, kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang memperhatikan sholatnya ketika di dunia, saat dia berhadapan Allah di dunia, ya, maka dia akan ringan nantinya berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yani siapa yang memenuhi hak sholat dengan dia mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, memberikan haknya, maka akan ringan nantinya saat menghadap Allah, ya, pada hari kiamat. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Fayaqul, ketika dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Fayaqul, ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berfirman, majadani abdi, hambaku memuliakanku. Wa hadali wa baini wa baina abdi, inilah bagian antara aku dengan hambaku, inilah pemisahnya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya, li abdi, kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Inilah untuk hambaku, wali abdi masa, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin, ini bagian untuk Allah, sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin adalah bagian untuk hamba, ya. Dan dari sinilah kenapa sebagian ulama berpendapat bahwa ayat pertama surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, berdalil dengan ayat ini, ya. Meskipun yang lain berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan ini khilaf yang masyhur, khilaf yang yang sudah dikenal, diakui di kalangan para ulama dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat sampai sekarang. Sehingga enggak boleh keras-kerasan dan enggak jadi masalah seorang mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena dalam riwayat banyak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi dalam riwayat lain diterangkan kanu yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka mensirkan, mempelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Cuma mereka semua sepakat bahwa ayat surah Al-Fatihah ada 7. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, kalau yang berpendapat ayat yang pertama adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, panjang, ya. Sehingga tidak wakaf, tidak berhenti pada saat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, enggak berhenti di situ, bahkan dia lanjut terus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia teruskan. Atau enggak berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak berhenti di situ, ya. Tapi kalau yang berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin,
Maka ayat yang ketujuh, yang keenamnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Baru yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya. Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, dan mereka istilahnya toleransi dalam hal ini karena dari sejak zaman sahabat sudah, yakni mereka berpendapat seperti ini, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah, ya. Kata Allah, ini untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia peroleh. Dan kalau kita perhatikan susunan dimulai dari susunan surah Al-Fatihah, diawali dengan memuja dan memuji Allah, ya, menyanjung, ya, dan mengagungkannya, ya. Ini terdapat isyarat bahwa sebaiknya kalau seorang berdoa kepada Allah, dia awali dengan memuja dan memuji Allah terlebih dahulu, baru dia panjatkan doa, ya. Ini diantara adab dengan mengawali dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini diantara adabnya adalah memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, lalu dia berdoa. Ini diantara sebab dikabulkan doa, ya. Nah, inilah dalil bahwa nama lain dari surah Al-Fatihah adalah as-shalah, ya. Di samping itu, karena Al-Fatihah diwajibkan dibaca di dalam sholat, dan sholat tidak akan sah tanpa membaca surah Al-Fatihah karena termasuk rukun, ya. Nama lainnya yang tadi disampaikan juga adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang karena diulang-ulang dalam setiap sholat di setiap rakaat, ya. Dan hikmahnya adalah agar terus hadir di pikiran seorang hamba nilai-nilai yang terkandung surah Al-Fatihah, di mana di antara nilainya meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, satu-satunya penguasa, pengatur, pemberi rezeki, ya, pencipta alam semesta ini, ya. Sendirian, tidak ada penguasa di sampingnya. Juga diperkenalkan tentang nama Allah dan sifatnya, bahwa Dia Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan nanti. Di sana terdapat isyarat bahwa amal yang kita lakukan selama di dunia nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pun memberikan petunjuk bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, tidak seperti anggapan orang-orang kafir bahwa hidup itu di dunia, setelah itu manusia selesai, ya. Demikian pula mengingatkan bahwa yang berhak mendapatkan pujian secara mutlak dalam keadaan bagaimanapun adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tindakannya, ya, di antara memberikan karunia, berbuat ihsan kepada hamba-hambanya, ya, memberikan nikmat, juga karena dia tidak pernah berbuat zalim, bahkan tindakannya adil, ya. Demikian pula karena nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, dan karena tarbiyahnya kepada alam semesta ini, pengurusannya terhadap alam semesta ini dengan dia berikan nikmat setelah menciptakan, tidak dibiarkan, bahkan terus diperhatikan, baik urusan jasmani mereka maupun rohani. Ini semua menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala dipuji, ya, dalam keadaan bagaimanapun, dan mendapatkan pujian secara mutlak, yakni sempurna, tidak setengah-setengah, tidak seperti pujian kita kepada manusia atau makhluk. Terkadang kita memujinya dari satu sisi, tapi tidak kita mencelaknya dari sisi lain karena keadaannya yang punya kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, sehingga Dia berhak mendapatkan pujian dalam keadaan bagaimanapun dan secara mutlak. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan ketika mendapatkan kebalikan dari itu, musibah atau hal yang beliau tidak inginkan, beliau tetap memuji Allah karena ada hikmah di balik itu, ya. Demikian pula mengingatkan
di surah Al-Fatihah juga mengingatkan bahwa yakni dalam benak seseorang bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, tidak selainnya, ya. Dan bahwa manusia dalam hidup di dunia ini butuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, sedangkan hatinya mudah terbawa, mudah berbalik, butuh diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia minta kepada Allah hidayahnya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu. Demikian pula nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ini masih pengantar panjang sekali memang, ya. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab, bahwa ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu suku di antara suku-suku bangsa Arab. Falam yakruhum, namun suku tersebut tidak mau menjamu para sahabat. Padahal adabnya ketika ada tamu yang datang dijamu. Tapi ini ya para sahabat, padahal para sahabat ya, mereka tidak dijamu. Fabainama hum kadzalik, ketika keadaan seperti ini Allah takdirkan itludiga sayyidu ulaik, ya. Kepala suku mereka ya terkena sengatan. Entah sengatan kalajengking atau kena patok ular, ya. Faqalu, dan sampai enggak bisa bangun, terkena sengatan. Faqalu, akhirnya mereka orang-orang di suku tersebut datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Hal ma'akum min dawa, apakah kalian punya obat aurak atau ada yang bisa ngeruqyah? Ya, ini karena kepala suku kami sedang terkena sengatan. Faqalu, kata para sahabat, innakum lam takruna wala naf'al hatta taj'alu lana ju'lan. Bagaimana kami akan meruqyah kepala suku kalian? Kalian enggak mau menjamu kami dan kami enggak akan lakukan sampai kalian mau memberikan ya pemberian kepada kami ketika itu, ya. Akhirnya faja'alu lahum qati'an minasya. Akhirnya mereka pun menjanjikan akan memberikan sekawanan kambing. Faja'ala, ketika itu sahabat yakni yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri langsung membacakan di hadapan kepala suku ini surah Al-Fatihah. Yaqra'u bi ummil Qur'an, langsung bacakan Al-Fatihah. Dia baca ya dari basmalah sampai selesai, ya. Kemudian wa yajma'u muzaqah, dan kemudian memercikan ludahnya sedikit kayak niup gitu, kayak gitu, ya. Jadi ini sunnahnya seperti itu. Kalau kita mau meruqyah orang yang sakit dengan surah Al-Fatihah, langsung datang ke orang yang sakit, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah dan niup, gitu, ya. Karena Abu Sa'id Al-Khudri ya seorang sahabat dan seorang yang bertakwa, ya. Karena ini juga dipengaruhi oleh ketakwaan seseorang. Semakin takwa dan soleh seseorang, semakin ampuh, ya, semakin ampuh ruqyahnya. Tapi kalau orangnya mungkin kurang soleh, kurang takwa, kadang-kadang kurang ampuh. Karena perumpamaannya Al-Quran adalah senjata paling kuat. Tapi kalau yang memegangnya orang yang lemah, maka jadi lemah juga senjata itu. Ya, ibarat punya senjata yang bagus, ya, tapi yang megang nggak bisa makainya, maka ya nggak mempan. Tapi kalau yang memegangnya, yang mengendalikannya adalah orang yang kuat, yang terlatih, ya, maka dia bisa menggunakan senjata itu ya dengan sebaik-baiknya dan akan memperoleh hasilnya. Nah, seperti ini juga, karena yang membacakan ruqyah adalah sahabat, seorang yang sangat bertakwa, sangat soleh, sekali baca Al-Quran langsung sembuh. Fabaro'a, maka kepala suku pun langsung sembuh. Fa'atau bisya, lalu mereka kemudian membawakan untuk sahabat sekawanan kambing. Faqalu, tapi mereka karena ketakwaannya mengatakan, la na'khudhu, sebentar, kami enggak ngambil dulu sebentar. Hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai kami nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak ngambil ini dari hasil meruqyah? Fasa'alu, maka kemudian mereka bertanya kepada beliau. Fadhahik, ketika itu beliau tersenyum. Waqal, beliau bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah,
tahu dari mana kamu bahwa ternyata Al-Fatihah bisa buat ruqyah? Khuduha, silahkan ambil. Wadribu li bisaham, dan berikan bagian juga untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bisa dipakai buat ruqyah, dan nama lainnya juga Ar-Ruqyah. Ya. Dan seterusnya, masih panjang ini ya. Ya, saya percepat. Nama lainnya juga Al-Qur'anul Azim. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul Azim alladzi utitu. Alhamdulillahirabbil alamin adalah as-sab'ul mathan dan Al-Qur'anul Azim yang diberikan kepadaku. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini masih terkait dengan Al-Fatihah. Tadi sudah diterangkan bahwa Al-Fatihah termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Tapi ada ulama seperti Mujahid bin Jabr, murid Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat bahwa Al-Fatihah masuknya ke dalam Madaniyah. Ya, Madaniyah. Ya, ini turun setelah Nabi SAW hijrah. Ya. Ada yang menjamak, mengkompromikan antara dua pendapat tadi bahwa Al-Fatihah turun 2 kali, di Mekah juga di Madinah, sehingga ada yang berpendapat Madaniyah, ada yang berpendapat Makkiyah. Ya. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah turun di Mekah ini lebih kuat, berdasarkan ayat di surah Al-Hijr yang tadi, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'anul azim. Sedangkan surah Al-Hijr ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah, sehingga Al-Fatihah masuk ke dalam Makkiyah. Ya. Ini masih pengantar kepanjangan kayaknya. Saya coba, nggak apa-apa ya, mungkin supaya kita tahu, baru setelah itu kita masuk ayat per ayat. Nah, di sini terkait dengan apakah basmalah termasuk ayat surah Al-Fatihah atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, para sahabat membuka kitabullah dengan basmalah, ya. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah ini masuk ke dalam bagian dari surah An-Naml, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka berselisih, apakah basmalah merupakan ayat tersendiri di awal setiap surah, ya, atau di awal setiap surah ditulis basmalah di bagian awalnya, atau basmalah merupakan sebagian dari ayat dari setiap surah. Apakah bagian dari setiap surah atau terpisah atau bagaimana? Para qari Mekah dan Kufah mengatakan bahwa basmalah termasuk ayat surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Namun para qari Madinah, ya, Basrah dan Syam, mereka berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain. Mereka mengatakan bahwa ditulis basmalah adalah hanyalah tujuannya untuk memisahkan antara satu surat dengan surah yang lainnya, dan untuk tabaruk, mengambil keberkahan daripadanya. Nah, ini sudah masyhur dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari surah, bagian dari setiap surah, ya, selain surah At-Taubah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Ali. Sedangkan dari kalangan tabi'in, Atha, Tawus, Sa'id dan seterusnya. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat Al-Fatihah dan tidak pula termasuk ayat dari surah-surah yang lain. Sehingga sudah masyhur seperti yang tadi saya sampaikan, ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, dan kita nggak boleh keras-kerasan karena sudah ada ulamanya masing-masing. Ya. Ya, sedikit lagi jumlah kata dalam surah Al-Fatihah dan jumlah hurufnya. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kata itu ya berarti ya ini yang sudah masyhur ya. Ini penyusun kalimat ya kata-katanya ada yang menghitung. Jumlahnya ada 25 kata. Dan ada pula yang menghitung hurufnya. Ada 113 huruf. Dan kita tahu satu hurufnya itu kan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi siapa yang membaca surah Al-Fatihah 113, yakni dikali 10, memperoleh 1130 pahala, ya, baca surah Al-Fatihah saja, ya, apalagi baca nambah surah yang lain, ya.
Nggak tahu ini, kayaknya sudah mau Isya. Cuma di sini baru kita masuk ke pembahasan keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, baru nanti setelah selesai pengantarnya kita baru masuk ayat demi ayat. Karena panjang lebar ini. Ya. Sudah mau atau nanti insya Allah dilanjutkan pengantarnya baru nanti kita masuk ayat demi ayatnya. Baru setelah Al-Fatihah selesai kita masuk ke loncat ke juz amma, An-Naba sampai An-Nas insya Allah. Saya kira ini pengantar surah Al-Fatihah sementara. Insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang belum jelas mungkin. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai membaca surat Al-Fatihah itu imam sudah ruku. Iya. Itu apa dihitung satu rakaat atau enggak? Kita berhenti ya. Imam, betul. Iya. Jadi meskipun surah Al-Fatihah itu ya. Ya, langsung ya. Nanti pertengahan kemudian imam itu kan juga masih ruku. Apa diselesaikan bacanya atau bagaimana? Ya, baik. Ya. Meskipun surah Al-Fatihah adalah rukun yang wajib dibaca, tetapi dalam kondisi tertentu seperti ketika kita sebagai makmum, apalagi ketika dijaharkan bacaan, sebagian ulama berpendapat boleh kita yang penting menyimaknya, ya, meskipun untuk hati-hati kita membacanya, ya, selama tidak mengganggu bacaan imam. Dan kalau ternyata kita karena keadaan kita telat datang berjamaah, ya, kemudian imam sudah ruku, kita belum sempurna atau mungkin belum baca Al-Fatihah, karena ada hadis lain yang menyebutkan innama ju'inal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, ketika imam ruku segera ruku. Lafaz atau huruf fa itu dalam bahasa Arab litartib biduni tarahi, yakni menunjukkan mengikuti tanpa jeda terlalu lama. Maka kita harus mengikuti. Dan ada hadis lain yang menyebutkan bahwa siapa yang mendapatkan rukunya imam dihitung satu rakaat, sehingga dia nggak perlu nanti menambahkan satu rakaat lagi. Juga dia harus mengikuti, jangan sampai dia menuntaskan dulu baca Al-Fatihah baru kemudian mengikuti, karena namanya tidak mengikuti imam. Ya, karena sebagian ulama menerangkan bahwa keadaan makmum di belakang imam itu ada 4. Yang pertama mutaba'ah, ini sebagai penutup. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mengikuti ini dikatakan mengikuti setelah imam selesai berpindah satu gerakan, mengucapkan takbir intiqal, maka dia segera mengikuti. Ya, misalnya selesai